Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kaisar Putra Muhammad Mirjan dengan NIM G 0024077. Saya dari kelompok A4 dan hari ini saya akan me- mempresentasikan laporan anatomi blok 1.3 Tractus digestivus saya. Baik. Nah, jadi untuk eh, skenario yang pertama itu Alif baru saja flexing ke circle tenggorokannya gara-gara perutnya mirip roti sobek. Oh, sorry. Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek. Nah, pas mereka nongkrong, teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif, bagaimana cara biar bisa six pack maksimal? Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Nah, jadi pertanyaan pertamanya itu jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Lalu jelaskan sistem otot yang ada di abdomen, serta jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Nah, jadi Nah, dinding anterior abdomen itu ada dibagi menjadi dinding anterior abdomen itu terjadi beberapa maaf. Dinding anterior abdomen terdiri dari beberapa lapisan yang disusun secara berurutan dari luar ke dalam, yaitu kulit yang merupakan lapisan terluar yang melindungi jaringan di bawahnya. Lalu ada jaringan subkutan, yaitu terdiri dari lemak dan jaringan ikat, termasuk fascia scarpa. Lalu ada fascia rectus abdominis anterior yaitu yang menyelimuti otot rectus abdominis. Nah, lalu ada otot rectus abdominis. Nah, otot ini itu berfungsi untuk fleksi eh, batang tubuh dan stabilisasi panggul. Sorry. Lalu ada lemak prep- peritoneal, yaitu yang terletak di antara otot dan peritoneum. Lalu ada peritoneum parietal, yaitu membran serosa yang melapisi rongga abdomen. Lalu ada struktur pendukungnya, yaitu linea alba, garis tengah itu yang garis tengah itu yang memisahkan otot rectus abdominis yang dibentuk oleh aponeuris otot oblik eksternal, internal, dan transversalis. Lalu ada selubung rectus anterior dan posterior yang memiliki ketebalan yang bervariasi, di mana selubung posterior itu umumnya lebih tebal di atas umbiculus dibandingkan di bawahnya. Nah, lalu dinding posterior abdomen. Nah, dinding posterior abdomen ini lebih kompleks dan terdiri dari tulang yang meliputi vertebra lumbalis, coccyx, dan tulang rusuk. Ya, yang lebih tepatnya ada di costa 7. Nah, terus otot psoas major dan minor. Nah, ini berfungsi dalam fleksi pinggul. Lalu ada quadratus lumboranus yang lumbro, lumbrorum. Nah, yang membantu stabilisasi tulang belakang. Lalu ada erector spinae yang berperan dalam ekstensi tulang belakang. Lalu ada transversus abdominis. Nah, otot ini itu berfungsi untuk menstabilkan dinding abdomen. Lalu ada fungsi dinding abdomen itu sendiri, yaitu dinding abdomen ini memiliki beberapa fungsi penting, yaitu melindungi organ-organ internal internal dari trauma. Nah, lalu ada juga menjaga posisi anatomi organ perut, lalu meningkatkan tekanan intraabdomen saat batuk atau mengejan. Nah, lalu ada membantu dalam proses pernafasan dan menstabilkan rongga perut. Nah, pembagian wilayah abdomen itu secara klinis abdomen sering dibagi menjadi 9 9 daerah regional. Nah, untuk memudahkan identifikasinya itu lokasi organ hipokondriaka dextra itu. Hmm, oh, sorry. Jadi untuk memudahkan identifikasi lokasinya itu yaitu yang pertama itu ada hipokondriaka dextra, lalu epigastria, lalu hipokondriaka sinistra, lumbalis dextra, lumbalis sinistra, lingualis dextra, lalu pubica hipogastrika. Lingualis sinistra juga. Nah, pembagian ini membantu dalam diagnosis medis dan prosedur bedah. Yang selanjutnya itu
ada sistem otot di abdomen. Nah, sistem otot di abdomen ini terdiri dari beberapa kelompok otot yang memiliki peran penting dalam berbagai fungsi tubuh. Nah, termasuk pergerakan, stabilitas, dan dukungan-dukungan organ internal. Nah, berikut ini penjelasan mengenai otot-otot utama yang terdapat di abdomen. Nah, yang pertama itu ada rectus abdominis. Nah, jadi otot ini itu otot yang dikenal sebagai otot sispek dan terletak di bagian depan abdomen. Terdiri dari 8 segmen yang memisahkan yang dipisahkan oleh jaringan konektif yang disebut fascia. Nah, fungsinya ini berfungsi untuk menekuk torso ke depan, menjaga stabilitas tulang belakang, serta membantu dalam proses pernafasan dengan menekan viscera abdomen saat berkontraksi. Nah, lalu yang kedua itu ada otot obliquus. Nah, obliquus eksternal itu dia terletak di sisi luar abdomen dan berorientasinya itu diagonal. Nah, ini fungsinya itu membantu dalam fleksi lateral, menepuk ke samping, dan rotasi torso. Nah, dia ini juga berperan dalam mencegah rotasi torso yang berlebihan. Nah, lalu ada obliquus internal. Nah, deskripsinya ini dia terletak di bawah otot eksternal. Nah, dia ini memiliki fungsi serupa dengan obliquus eksternal yaitu membantu fleksi lateral dan rotasi torso. Nah, lalu ada transversus abdominis. Nah, deskripsinya ini otot ini merupakan lapisan terdalam dari otot perut, berjalan horizontal di sekitar abdomen. Nah, berfungsi untuk menstabilkan dinding abdomen dan mendukung organ-organ internal. Lalu kontraksi otot ini juga membantu meningkatkan tekanan intra-abdomen. Lalu ada diafragma. Nah, meskipun ini bukan bagian dari otot abdomen secara langsung, diafragma ini terletak di dasar rongga toraks dan berfungsi sebagai otot utama dalam pernapasan. Nah, dia ini fungsinya untuk mengatur volume rongga toraks saat bernapas dan berkontribusi pada proses ekspirasi dan membantu mengeluarkan udara dari paru-paru. Nah, lalu ada fascia dan linea alba. Fascia ini adalah jaringan ikat yang mengelilingi otot abdomen dan membentuk struktur pendukung. Nah, linea alba ini adalah garis fascia yang memisahkan kedua sisi rectus abdominis. Nah, fungsinya ini menyediakan dukungan struktural bagi otot-otot abdomen dan mencegah cedera akibat tarikan otot. Lalu ada fungsi umum sistem otot abdomen. Nah, fungsinya ini apa? Nah, fungsinya ini untuk melindungi organ-organ vital di dalam rongga perut, lalu menyongkong postur tubuh dan keseimbangan, lalu berperan dalam proses pernafasan dengan membantu mengatur tekanan intra-abdomen. Nah, lalu memfasilitasi gerakan tubuh seperti batuk, bersin, dan buang air besar. Nah, dengan memahami sistem ini, kita itu dapat lebih menghargai perannya. Selanjutnya itu ada struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Nah, yang pertama itu ada mesenterium. Nah, jadi mesenterium ini adalah lipatan jaringan peritoneum yang menghubungkan usus halus dengan dinding posterior abdomen. Nah, ini berfungsi untuk menahan usus halus di tempatnya. Nah, selain menjaga posisi usus ini, dia juga mengandung pembuluh darah, limfa, dan saraf yang memberikan suplai darah dan nutrisi ke usus. Mesenterium membantu dalam pergerakan usus dan memungkinkan fleksibilitas selama pergerakan pencernaan. Nah, lalu ada omentum. Nah, omentum adalah lipatan peritoneum yang membentang dari lambung ke organ-organ di sekitarnya. Lalu terdapat dua jenis omentum. Yang pertama itu mayor, yang menjuntai dari lambung dan menutupi usus halus. Lalu yang kedua itu ada minor, eh, yang menghubungkan lambung dengan hati. Lalu fungsinya sendiri itu sebagai pelindung organ-organ di dalam abdomen, menyimpan lemak dan berperan dalam respon imun dengan mengandung sel-sel imun. Lalu ada ligamen. Nah, jadi ada beberapa ligamen yang berperan dalam menjaga posisi organ pencernaan, yaitu ligamen falciform. Nah, itu menghubungkan hati dan dinding anterior abdomen dan diafragma.
Lalu ada ligamen hepatodeneural yang menghubungkan hati dan duodenum, bagian pertama dari usus halus. Lalu ada ligamen gastrolik yang menghubungkan lambung dan kolon, yaitu usus besar. Nah, ada lalu selanjutnya itu peritoneum. Nah, peritoneum ini adalah membran serosa yang melapisi dinding abdomen dan menutupi organ-organ di dalamnya. Nah, selain memberikan dukungan struktural, peritoneum ini juga memproduksi cairan peritoneal yang membantu mengurangi gesekan antara organ-organ selama pergerakan. Lalu ada fasia dan jaringan ikat. Nah, jaringan ikat dan fasia di sekitar organ pencernaan ini memberikan dukungan tambahan. Nah, lalu fungsi mereka itu membantu menjaga stabilitas organ-organ pencernaan dan mencegah pergeseran posisi yang dapat menyebabkan masalah pencernaan. Oke. Nah, ya seperti inilah penyelenggaraan badannya, tubuhnya sih. Nah, terus lanjut ke yang kedua, skenario kedua, yaitu Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun, pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena membuatnya khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Nah, sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang traktus digestivus superior mulai dari mulut sampai lambung. Setelah gimana kompensasi, speecher, dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan di makan rakus di all you can eat. Jelas no maning. Yuk. Nah, untuk penjelasan pertama ini traktus digestivus superior, ya. Yang itu di mana di situ ada mulut. Nah, proses pencernaan ini dimulai di mulut. Di sini makanan dikunyah oleh gigi dan dicampur dengan air liur yang mengandung enzim amilase. Lidah ini berperan sangat penting dalam memindahkan makanan ke belakang untuk ditelan, membentuk bolus makanan yang siap untuk masuk ke kerongkongan. Nah, lalu kerongkongan. Kerongkongan atau yang dinamakan nama lainnya itu esofagus. Nah, esofagus ini setelah ditelan, bolus makanan bergerak melalui kerongkongan yang merupakan saluran sepanjang 25 cm di bagian bawah kerongkongan. Dan terdapat lower esophageal sphincter ya, atau disebut les. Nah, otot berbentuk cincin yang berfungsi untuk mencegah makanan kembali ke kerongkongan setelah masuk ke lambung. Nah, ketika bolus makanan mencapai les, otot ini akan relaksasi untuk memungkinkan makanan masuk ke lambung. Selanjutnya ada di lambung ini. Nah, setelah melewati les, makanan masuk ke lambung. Di sini makanan dicampur dengan asam lambung dan enzim pencernaan untuk memecahnya menjadi bentuk yang lebih sederhana, yang dikenal sebagai kimus. Ya. Otot-otot lambung ini melakukan gerakan peristaltik yang untuk mencampur dan mendorong kimus ke bawah ke arah pylorus, yaitu bagian bawah lambung. Nah, sebelum diteruskan ke usus halus. Nah, ada mekanisme kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan, ya. Nah, jadi kompensasi sphincter ini, lower esophageal sphincter atau LES tadi itu berfungsi mencegah reflux asam lambung kembali ke kerongkongan. Jadi ketika kamu makan cepat atau berlebihan, LES harus bekerja ekstra untuk menjaga agar isi lambung tidak naik. Lalu ada sphincter. Setelah makan dicerna di lambung itu, polik sphincter membuka untuk mengalirkan kimus ke usus halus. Jadi kamu makan terlalu banyak, sphincter ini mungkin tidak dapat membuka dengan baik karena tekanan yang mengikat di dalam lambung. Lalu ada gerakan pencernaan itu sendiri. Nah, gerakan pencernaannya itu peristaltik, yaitu gerakan otot polos di sepanjang saluran pencernaan yang membantu mendorong makanan dari mulut ke lambung dan kemudian ke usus halus. Nah, gerakan ini tuh bersifat otomatis dan terus berlangsung meskipun kamu tidak menelan. Nah, lalu ada pengolahan makanan. Nah, di lambung itu gerakan peristaltik juga mencampur makanan dengan asam dan enzim pencernaan sehingga memudahkan proses pemecahan lebih lanjut sebelum memasuki usus halus. Nah, lalu ada kenyamanan saat makan. Nah, ketika kamu makan dengan cepat di restoran all you can eat, itu beberapa faktor dapat menyebabkan tidak nyamanan, yaitu kelebihan makanan. Ya,
makanan dalam jumlah besar. Nah, itu dalam waktu singkat itu dapat menyebabkan tekanan berlebihan pada lambung dan sphincter. Lalu ada gerakan peristaltik yang terbatas. Nah, jika menelan terlalu banyak itu ya, jika, nah gerakan peristaltik mungkin tidak cukup cepat untuk memindahkan timus keluar dari lambung yang menyebabkan rasa kenyang yang tidak nyaman. Nah, jadi jika kamu merasa tidak nyaman saat makan itu mungkin ada baiknya untuk memperlambat laju makannya dan memberi waktu bagi tubuh untuk mencerna makanan. Nah, mengatur porsi itu juga bisa membantu mengurangi rasa kenyang yang berlebihan. Lanjut ke laporan ketiga. Andre, Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Gitu. Nah, jadi dia ini sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Nah, dalam obrolan ringan di kampus, Andre ini mengeluh kepada saya. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang traktus digestifus inferior. Lalu jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum. Lalu jelaskan struktur bangunan di kolon. Lalu jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Ya, jadi yang pertama itu traktus digestifus inferior atau saluran pencernaan bagian bawah yang merupakan bagian penting dari sistem pencernaan manusia yang berfungsi untuk memproses sisa makanan, menyerap air, dan membuang limbah dari tubuh. Nah, jadi traktus digestifus inferior ini terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu usus besar, kolon. Eh, lalu di usus besar itu ada ce- caisum, cacuk, apa itu? Merupakan bagian pertama dari usus besar yang terhubung dengan ileum, yaitu bagian terakhir usus halus melalui ileocecal junction. Dan di sini juga terdapat appendix vermiformis. Lalu ada kolon ascendent. Nah, bagian yang naik dari sesum ke arah hati. Lalu ada kolon transversum, yaitu bagian horizontal yang melintang ke atas abdomen. Lalu ada kolon descendant, yang bagian turun ke arah pelvis. Lalu ada kolon sigmoid, bagian berbentuk S yang menghubungkan kolon descendant dengan rektum. Nah, lalu ada rektum, merupakan bagian terakhir dari saluran pencernaan yang menyimpan feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Lalu ada anus, saluran terakhir dari traktus digestifus yang berfungsi sebagai pintu keluar untuk limbah padat dari itu. Nah, fungsi traktus digestifus inferior ini adalah pencernaan dan penyerapan. Nah, meskipun sebagian besar pencernaan terjadi di usus halus, usus besar berperan dalam menyerap air dan garam dari sisa makanan serta mempersiapkan limbah untuk dikeluarkan. Lalu ada pembentukan feses. Nah, bakteri dalam usus besar itu membantu dalam fermentasi sisa makanan yang menghasilkan vitamin K dan beberapa vitamin B lainnya. Nah, feses ini terbentuk dari sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna dan air yang diserap. Nah, lalu ada fungsi selanjutnya itu pengeluaran limbah. Rektum itu menyimpan feses hingga saatnya untuk dikeluarkan, di mana otot-otot di sekitar alat anus ini mengontrol proses ini. Nah, setelah makanan melewati usus halus, sisa-sisa makanan itu masuk ke kakum. Nah, di sini itu air diserap secara signifikan dan sisa-sisa tersebut bergerak melalui kolon ascendens, transversum, descendens, dan sigmoid. Nah, selama perjalanan ini lebih banyak air yang diserap sehingga sisa makanan menjadi lebih padat sebelum mencapai rektum. Nah, ketika rektum penuh, sinyal dikirim ke otak untuk memberitahu bahwa saatnya untuk buang air besar. Yuk kita ke jejunum dan ileum. Nah, jadi jejunum dan ileum ini adalah dua bagian dari usus kecil ya, yang bertugas dalam penguraian dan penyerapan nutrisi dari makanan setelah melewati lambung. Nah, berikut ini adalah perbedaan utamanya, yaitu lokasi dan bentuk anatominya.
Nah, jejunum itu terletak di bagian atas abdomen, tepatnya di daerah kanan atas perut, lalu memiliki diameter yang lebih besar dibandingkan dengan ileum dan vaskular arteries, yaitu pita-pita arterial lebih banyak dan lebih jelas daripada ileum. Yang kayak, kayak sayap gitu bentukannya. Nah, terus tampak merah cerah akibat suplai darah yang lebih tinggi, lalu Plica circularis, yaitu lipatan-lipatan muskul, lebih besar dan lebih banyak jumlahnya. Lalu lebih sedikit lemak depresi di mesenteriumnya. Nah, lalu ada ileum. Nah, ileum itu terletak di bagian bawah abdomen. Nah, biasanya ini di daerah kanan bawah perut. Nah, diameternya ini lebih kecil dibandingkan dengan jejunum. Lalu vascular arteries kurang banyak dan kurang jelas daripada jejunum. Nah, lalu tampak lebih pucat karena suplai darah relatif rendah. Nah, lalu ada plika circularis yang lebih kecil dan kurang banyak jumlahnya. Nah, lebih banyak ini lemak depresi di mesenteriumnya. Lalu ada fungsi nutrisi, yaitu pertama jejunum ini utamanya bertanggung jawab untuk absorpsi karbohidrat dan protein. Nah, lalu menggunakan filus-filus untuk meningkatkan permukaan penyerapan nutrisi. Nah, ileum ini bertanggung jawab untuk absorpsi vitamin B12 dan asam empedu. Jadi menyelesaikan penyerapan nutri yang belum terserap oleh bagian-bagian awal usus kecil. Nah, lalu karakteristik lainnya itu mesenterium jejunum relatif stabil dan kurang mobilitasnya. Lalu mesenterium ileum itu memiliki mobilitas lebih baik dan lebih mudah dipindahkan. Nah, lalu ada struktur muskuler. Nah, dinding otot jejunum itu lebih tebal daripada ileum. Nah, hal ini disebabkan adanya lipatan-lipatan muskul yang lebih banyak dan lebih dalam pada jejunum. Lalu ketiga karakteristik ini eh, membuat jejunum dan ileum memiliki peran yang spesifik dalam proses pencernaan dan penyerapan nutrisi di dalam tubuh manusia. Nah, lalu ah, kita lanjut ke kolon, ya. Kolon itu atau usus besar ini adalah bagian penting. Nah, kolon atau usus besar ini adalah bagian penting dari sistem pencernaan manusia yang berfungsi untuk menyerap sisa cairan dan membentuk tinja. Nah, jadi kolon itu terdiri dari beberapa bagian utama yang masing-masing memiliki fungsi spesifik, yaitu yang pertama sekum. Nah, bagian awal kolon yang berbentuk kantong menghubungkan usus halus ileum dengan kolon. Lalu sekum menerima chyme sisa makanan dari usus kecil dan memulai proses penyerapan kembali air dan nutrisi. Lalu ada kolon ascendent. Nah, terletak di sisi kanan tubuh, bagian ini membawa sisa makanan dari sekum ke atas menuju kolon transversum. Nah, panjangnya ini sekitar 15 cm. Lalu ada kolon transversum. Nah, bagian terpanjang dari kolon membentang secara horizontal dari sisi kanan ke kiri rongga perut. Nah, panjangnya ini antara 45 sampai 50 cm dan berfungsi untuk mencampur zaim dengan enzim agar dapat membentuk tinja. Lalu ada kolon descendant. Nah, ini terletak di sisi kiri tubuh. Nah, bagian ini itu memanjang ke bawah dari kolon transversum hingga bertemu dengan kolon sigmoid. Nah, panjangnya ini sekitar 25 cm. Lalu ada kolon sigmoid yang bagian terakhir dari kolon sebelum masuk ke rektum. Nah, berbentuk seperti huruf S dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan tinja sebelum dikeluarkan. Lalu ada rektum. Nah, rektum ini bagian akhir dari usus besar yang berfungsi untuk menyimpan tinja hingga saatnya untuk dikeluarkan melalui anus. Nah, lapisan dinding kolon itu terdiri atas 4 lapisan utama, yaitu mukosa, lapisan terdalam yang terdiri dari jaringan epitel kolumner, berfungsi untuk memproduksi lendir yang membantu pergerakan sisa makanan. Lalu ada submukosa, yaitu yang mengandung pembuluh darah dan saraf yang mendukung
mukosa. Lalu ada muscularis propria. Nah, ini terdiri dari lapisan otot yang berkontraksi untuk menggerakkan sisa makanan melalui gerakan peristaltik. Lalu ada serosa. Nah, lapisan terluar yang melindungi organ dan memproduksi cairan pelumas. Lalu fungsi utamanya kolon itu adalah penyerapan air dan nutrisi. Nah, kolon ini menyerap kembali air dan elektrolit dari sisa pencernaan, mengubah saya menjadi tinja padat. Lalu pembentukan feses. Nah, bakteri baik di dalam kolon itu membantu memecah sisa-sisa makanan menjadi feses. Lalu ada penyimpanan feses. Nah, kolon sigmoid ini menyimpan feses hingga siap untuk dikeluarkan melalui rektum. Nah, proses ini berlangsung selama 24 jam dengan gerakan peristaltik membantu memindahkan isi kolon menuju anus untuk ekresi. Nah, kolon dan nah, jadi struktur struktur anatomi yang terkait pengeluaran feses itu pertama adalah rektum. Nah, rektum itu adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan. Nah, panjang rektum ini berkisar antara 15 sampai 20 cm dan terletak di atas anus. Nah, rektum ini memiliki beberapa eh, bagian penting, yaitu flexura sacralis ya yaitu lekukan yang mengikuti bentuk tulang belakang. Lalu ada flexura anortal, yaitu bagian cembung yang dibentuk oleh otot puber katalis berperan dalam mengontrol pengeluaran feses. Lalu ada ambula, yaitu bagian akhir rektum yang terhubung langsung dengan anus berfungsi untuk menampung feses. Lalu anus. Anus itu adalah lubang pembuangan feses yang terletak di ujung saluran pencernaan. Nah, panjang anus itu sekitar 3,5 sampai 5 cm dan terdiri dari dua sphinkter, yaitu sphinkter anus eksternal, sphinkter anus eksternal dan internal. Nah, yang internal ini terletak di 2/3 bagian atas saluran anus, terdiri dari otot polos yang tidak dapat dikontrol secara sadar. Nah, sphinkter ini menjaga agar feses tidak keluar tanpa izin. Lalu ada sphinkter anus eksternal. Terletaknya ini di 2/3 bagian bawah anus. Nah, terdiri dari otot lurik yang dapat dikontrol secara sadar, memungkinkan individu untuk menahan atau mengeluarkan feses. Lalu ada fungsi rektum dan anus. Nah, rektum ini menerima feses dari usus besar dan memberi sinyal kepada otak bahwa ada kebutuhan untuk buang air besar. Ketika rektum terisi, sensor di dindingnya mengirim sinyal ke otak untuk memicu proses def- defekasi. Nah, lalu anus itu berfungsi sebagai saluran keluarnya feses. Jadi ketika saatnya buang air besar tiba, ini sphinkter eksternal akan melemas dan kontraksi otot rektum akan mendorong feses keluar melalui anus. Nah, jadi proses pengeluaran feses itu, eh, jadi pertama itu pengisian rektum. Ya. Feses masuk ke rektum dari kolon sigmoid, lalu stimulasi sensorik. Nah, reseptor di dinding rektum ini mendeteksi keberadaan feses dan mengirimkan sinyal ke otak. Nah, lalu ada pengenduran sphinkter. Nah, ketika sinyal diterima ini, sphinkter eksternal itu akan melemas. Lalu kontraksi otot rektum. Nah, otot rektumnya ini nanti akan berkontraksi untuk mendorong fesus keluar melalui anus. Nah, jadi struktur dan fungsi terkoordinasi antara rektum dan anus ini penting untuk kesehatan sistem pencernaan dan pengolahan limbah tubuh secara efektif. Nah, jadi sekian sekiranya laporan dari saya. Jika masih banyak salah kata dan mungkin salah kutipan ya, saya ucapkan maaf sebesar-besarnya. Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.